Semakin merebaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak membuat Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran menteri untuk memprioritaskan penanganan masalah kejahatan seksual. Menindaklanjuti instruksi Presiden itu, sejumlah menteri terkait melakukan rapat koordinasi terkait dengan kejahatan seksual. Marcelina Gita akan melaporkan informasi selengkapnya dari kantor Kemenko PMK Jakarta. Gita, apa hasil dari rakor hingga siang ini? Ada beberapa penambahan substansi yang akan dimasukkan ke dalam amandemen Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Substansi yang menjadi fokus dalam pembahasan rapat koordinasi ini terkait dengan pemberatan hukuman kepada para pelaku kejahatan seksual. Ada 3 substansi utama yang masuk ke dalam rapat koordinasi. Pertama, para pelaku kejahatan seksual akan dipublikasikan identitasnya kepada publik. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan juga malu kepada para pelaku kejahatan seksual. Tidak hanya itu, akan diberikan juga hukuman sosial. Kemudian terkait dengan sanksi hukuman pidana yang akan diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual, ini bisa mencapai maksimal hukuman mati. Hal ini semua tergantung atas kasus hukumnya. Jika korban dari kejahatan seksual ini hingga meninggal dunia, pelakunya ini bisa terkena sanksi hingga hukuman mati. Kemudian juga ada sanksi seumur hidup. Inilah hal-hal yang menjadi pemberatan bagi para pelaku kejahatan seksual. Namun untuk para pelaku di bawah umur masih akan disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tidak hanya itu, bagi para pelaku kejahatan seksual yang sudah dikenakan sanksi hukuman akan diberikan pendampingan dan juga rehabilitasi kejiwaannya hingga dipastikan bahwa pelaku ini tidak akan melakukan asusila atau tindakan asusila kembali. Dan ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah pemerintah akan mengeluarkan perpu mengenai hukuman kebiri kimia. Hal ini juga menjadi pembahasan namun bukan menjadi pembahasan utama dalam rapat koordinasi kali ini karena sampai saat ini pun juga masih banyak pro dan kontra dan juga masih banyak perdebatan. Tadi dari Menko Polhukam kemudian juga dari Menteri Kesehatan menyatakan ini masih cukup sulit sekali untuk menentukan apakah akan diberikan hukuman kebiri kimia karena hal ini masih akan dikoordinasikan terlebih dahulu secara uji klinis karena tadi Menteri Kesehatan Nila Muluk sempat menyatakan jika nantinya hukuman kebiri kimia ini akan diberikan kepada pelaku kejahatan seksual, ini bisa sampai atau nantinya ini bisa menyebabkan penyakit kanker dan ini hal-hal yang menjadi pembahasan terlebih dahulu terkait dengan hukuman kebiri kimia. Namun ketiga substansi tadilah yang menjadi pembahasan utama dan draftnya ini akan langsung diberikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan akan dibahas dalam rapat terbatas nantinya dan diharapkan bahwa untuk pembahasan draft ini bisa segera dilakukan dan bisa segera diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo apakah nantinya akan berbentuk perpu atau amandemen undang-undang. Demikian, Zilvia, kembali ke Anda di studio. Marcelina Gita, terima kasih atas laporan Anda.